Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arya Dwi Kurniawan dengan NIM 111240181 dari Pluk 1 Praktikum Geoinformatika. Jadi di sini saya akan membuat video tentang pembuatan peta topografi dan juga penampang topografi. Jadi yang pertama kita lakukan, kita masukkan file dem yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita masukkan file demnya. Nah, jika sudah, kita atur dulu dia agar sesuai dengan zona koordinat UTM. Kita klik kanan layers, klik kanan properties, lalu di koordinat sistem kita pilih, karena dia di Gunung Kidul, maka kita pilih 49S. Lalu kita oke. Kemudian kita pergi ke Arc Toolbox. Kita akan project raster dari DEM ini. Lalu kita pergi ke Data Management Tools, Projection and Transformation, Raster, lalu Project Raster. Kemudian untuk input raster, DEMTIF-nya itu sendiri. Untuk output raster ini kita bisa atur terserah kita mau menyimpannya di file mana. Bisa kita simpan di sini. Yaitu biar bebas. Untuk outputnya kita pilih yang 49S. Lalu kita oke. Ini bisa kita close saja. Kita tunggu sampai project rasternya selesai. Nah, jika sudah akan ada pemberitahuan dan di sini langsung muncul DEM project raster 3 yang DEM sebelumnya kita bisa uncheck saja. Lalu setelah itu kita masukkan covering kita. Kita langsung drag saja. Nah, covering kita akan berada di daerah sekitar sini. Untuk memudahkan kita bisa ganti simbolnya. Ini no color. Misal kita ganti merah. Nah, ini adalah area tempat covering kita berada. Kemudian karena demnya masih seluas ini, kita bisa klik yang bagian covering kita saja biar nanti memudahkan kita. Caranya yaitu kita ke search, lalu kita search clip, lalu kita klik yang clip data management tools. Nah, untuk input rasternya kita pilih yang dem yang sudah kita raster tadi yang atas. Untuk outputnya kita pilih yang covering. Lalu kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah keluar dem project raster clip. Yang ini kita uncheck saja. Nah, nanti dia akan hanya berada di area covering kita. Kemudian jika sudah seperti ini, kita selanjutnya akan membuat kontur. Caranya kita pergi ke Add Toolbox, lalu ke 3D Analysis Tools, Raster Surface, dan kontur. Input rasternya kita pilih yang dem ini yang sudah kita klik. Untuk kontur intervalnya karena kita menggunakan skala 1:12.500. Untuk kontur interval kita buat sehingga menjadi 6,25. Lalu kita oke. Nah, misal jika dia tidak keluar konturnya seperti ini, maka bisa kita ulangi. Itu biasanya laptopnya tidak membaca koma. Jadi kita misal kita ulangi saja di dem raster. Kita gunakan 6.25. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Mungkin
bisa kita ganti namanya biar memudahkan. Kontur interval. Kemudian kita buat satu lagi untuk kontur indeksnya. Inputnya sama. Nah, untuk kontur indeks itu sendiri, kita kalikan 4 sehingga menjadi 25. Kita oke. Ini bisa kita close saja. Nah, dia akan seperti konturnya menjadi 2. Kita ganti namanya untuk memudahkan. Kontur indeks. Nah, untuk simbolnya kita ganti saja agar jadi hitam. Ini untuk kontur indeks kita pakai itu saja. Kontur interval kita pakai mungkin yang ini saja. Nah, jika sudah, kita bisa membuat elevasinya. Kita memunculkan elevasi pada kontur indeksnya. Caranya kita klik kanan kontur indeks. Lalu kita ke labels. Kita cek label features ini. Ini kita ganti kontur. Lalu bisa kita langsung apply saja. Nah, dia akan muncul angka-angkanya. Biar dia berada di tengah dan dia tidak menimpa kontur sendiri, kita pergi ke placement properties. Kita ganti dia yang underline. Lalu kita pilih yang place one label per feature. Kita oke. Lalu kita ke simbol, edit simbol. Kemudian ke next. Kita pilih yang halo. Nanti dia akan berada di tengah. Seperti ini. Nah, kemudian jika sudah membuatkan kontur seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa memasukkan informasi tambahan seperti administrasi desa, jalan maupun sungai. Kita masukkan saja file-file yang sudah disiapkan. Seperti ini administrasi desa, kemudian jalan, kemudian sungai utama maupun anak sungainya. Nah, waktu kita masukkan kan seperti ini, dia masih ada yang berada di luar area coupling kita. Caranya, kita ke geoprocessing, lalu kita klik, input features-nya kita pilih misal administrasi desa, lalu klik feature-nya, kita pilih yang coupling, lalu kita oke. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini, dan yang file sebelumnya kita uncheck saja. Kita ulangi lagi untuk yang lainnya, semisal sungai. Ini yang coupling. Kita oke. Nah, lalu yang sungai yang sebelumnya bisa kita uncheck saja. Lalu misal sungai jalan. Ini kita coupling. Kita uncheck saja yang jalan. Lalu kita ulangi lagi untuk yang sungai AR. Kita uncheck yang ini. Ini agar memudahkan bisa kita hapus saja sebenarnya. Tidak apa-apa. Jika sudah, misal kita bisa ganti namanya. Jalan. Ini misal anak sungai. Ini kita ganti sungai utama. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ganti simbolnya biar memudahkan. Ini kita bikin no color saja. Kemudian sungai utama kita bisa ke misal blue. Anak sungai kita river saja. Jalan di highway aja. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian untuk memunculkan daerahnya pada cover kita pergi ke administrasi desa, properties, lalu kita ini, dan kita ke nama biji. Kita oke saja.
dia akan muncul nama-nama daerahnya seperti ini. Jika sudah seperti itu, langkah selanjutnya kita tinggal pembuatan grid. Caranya kita ke layout view terlebih dahulu. Misal kita ingin mengganti layoutnya, kita ke change layout. Misal kita pilih yang A2 landscape. Nah, oke. Sebelumnya kita fixkan skalanya dulu. Caranya kita klik kanan petanya, properties, lalu ke data frame. Nah, untuk extensnya kita pilih fix scale. Karena kita menggunakan 1:12.500, kita buat dulu. Nah, jika sudah, di sini juga sudah 12.500. Bisa kita kecilkan saja petanya. Kita atur agar sedikit rapi. Misal seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan pembuatan grid. Caranya kita klik kanan, properties, lalu kita di grids, new grid. Karena UTM kita pakai yang measure grid. Lalu untuk intervalnya kita bikin 500. Next finish. Nah, dia akan muncul grid seperti ini. Uh, ini sudah selesai untuk pembuatan peta topografinya. Selanjutnya kita akan membuat sayatannya. 3D analis ini kita pastikan dia yang DM raster clip. Lalu ke 3D analis option. Ini kita menyimpan biar nanti kita simpan di file folder mana. Misal kita bikin di sini. Kita oke. Lalu kita ke interpolate line yang ini. Lalu kita bikin sayatan sesuai ketentuan karena pada ketentuan disarankan agar sayatannya menunjukkan kontur terbesar maupun kontur terkecil. Kira-kira dia di sini, kita sayat langsung saja. Lalu kita double klik. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ke profile grab buat melihat konturnya. Nah, nanti untuk konturnya relatif akan seperti ini. Jika sudah, kita buka katalog. Lalu kita cari folder di mana kita tempat menyimpan 3D analyst tadi. Ini kita langsung masukkan saja. Yang PG ini, kita masukkan saja file PG-nya. Kita oke. Lalu kita klik kanan PG, open attribute tables, table option. Kita akan ekspor filenya, kita ekspor. Ini kita sesuai keinginan saja. Kita save. Ini kita bikin text file, maaf. Lalu kita save. Lalu oke. Jika sudah, kita bisa bikin data frame. Caranya ke insert, data frame. Lalu kita cari file eksportan yang tadi. Kita langsung masukkan ke data frame-nya. Nah, untuk memunculkan bentukannya, kita caranya ke export output, kita klik kanan, display XY data. Untuk X field, kita cari yang M, Y field kita cari yang Z.
Kemudian kita atur koordinat sistemnya 49S. Lalu kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa atur skalanya terlebih dahulu. Seperti tadi, klik kanan properties, lalu di data frame, fix scales, skalanya 12.500. Lalu kita oke. Kita bisa rapikan terlebih dahulu konturnya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat grid dari penampang ini. Caranya seperti tadi, klik kanan, properties, lalu ke grid, new grids, kita pilih yang measure grid, kita pilih yang hanya labels only. Lalu kita next, next, next. Oke. Nah, sebelumnya ini kan tadi dia masih ada angka 00-nya, baik di grid peta maupun grid data frame. Cara untuk menghilangkan 00-nya, kita menghilangkan 00 di grid peta. Kita klik kanan, properties, properties yang ini. Kita ke labels, additional properties, number format, kemudian roundingnya kita bikin 0. Nah, dia nanti akan hilang angka 00-nya. Jika sudah, kita lanjut ke data frame penampang. Kita bikin properties. Lalu untuk top dan bottomnya kita uncheck saja. Kemudian additional properties, number format, roundingnya kita bikin 0. Oke, kemudian untuk intervalnya, karena H banding V-nya kita bikin 1:5, maka X origin bisa kita bikin 10.000. Kemudian intervalnya kita bikin 25 untuk Y-nya. Kita oke, kita oke. Nah, nanti dia akan seperti ini. Mungkin bisa kita atur agar dia lebih rapi. Mungkin seperti ini. Nah, kemudian untuk memudahkan kita membuat ininya, penampangnya, kita bisa atur agar dia point to line, biar nanti waktu kita edit dia bisa di trace. Caranya kita ke search. Kemudian kita search point to line. Ini point to line data management. Input features-nya kita pilih yang export output event. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Bisa kita ulangi saja. Search point to line. Nah, selanjutnya kita bisa tadi kita lanjutkan untuk point to lines-nya. Kita ke search saja. Point to line. Inputnya ini. Mungkin kita bisa atur penyimpanan terlebih dahulu. Misal kita di sini kita search point to line. Kita save, lalu kita oke. Nah, jika sudah akan muncul tulisan seperti ini. Eh, Selanjutnya kita tinggal memberi judul baik dari penampang maupun petanya. Caranya kita ke teks.
kita teks, lalu kita bisa ganti judulnya. Contohnya penampang topografi sayatan AA aksen skala 1:12.500 A banding V sama dengan 1:5. Kita oke. Kita bisa atur karena ini masih berantakan, kita bisa seperti ini. Lalu mungkin kita bisa perbesar dari size-nya. Dia nanti akan seperti ini. Kita bisa tempatkan saja misal di sini. Kemudian kita bisa memberi judul pada petanya. Agar rapi, kita bisa ke rectangle terlebih dahulu. Lalu kita bagi dua seperti ini. Jika sudah, karena ini dia masih warnanya seperti ini, kita bisa klik kanan, properties, fill colornya kita bikin no color saja. Dan misal kita bikin hitam. Oke. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk memberi judul. Kita beri judul pada petanya. Kita bikin laboratorium geologi dinamis, geoinformatika, jurusan teknik geologi, fakultas teknologi mineral dan energi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 2025. Yang nanti seperti ini. Kemudian kita bisa memberi logo dari UPN dan juga lab geoinfonya. Ini kita bisa perbesar lagi sepertinya. Ini. Lalu kita bisa beri, caranya kita insert, lalu kita ke picture, kita cari, misal kita memasukkan logo UPN, kita bisa atur sedemikian rapinya, lalu kita masukkan juga logo geoinformatika, seperti ini. Kemudian kita bisa memberi keterangan-keterangan lain seperti arah mata angin, skala bar, dan juga skala teks. Kita ke insert lagi, misal kita memasukkan skala A, memasukkan arah mata angin, maaf, kita cari yang sesuai keinginan kita saja. Misal saya ingin masukkan ini, kita perbesar seperti ini. Kemudian kita ke insert, kita masukkan skala barnya. Nah, karena ini dia masih menggunakan miles, caranya kita klik kanan, properties. Lalu untuk division unit, kita ganti ke meters. Ini, lalu kita sesuaikan dengan skalanya. Kemudian kita ke insert lagi, skala teks. Yang ini. Mohon maaf. Insert skala teks. Ya, 12.500 sesuai skala kita. Kita atur biar rapi. Nah, kemudian pada bagian sini kita bisa memberi semisal judul petanya, contohnya peta topografi daerah Gunung Kidul dan sekitarnya seperti itu. Kemudian jika sudah ini kita tinggal menambahkan
Keterangannya, keterangan dari peta. Caranya kita jika ingin dia dari ArcGIS langsung, kita ke insert, lalu legend, kita insert legend, lalu kita sesuaikan saja. Misal kita ingin memasukkan cukup jalan, anak sungai, kontur, sungai utama, juga penis desa. Lalu kita ke next saja. Next, 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 next. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk keterangannya. Sebenarnya ini bisa kita edit juga di Corel, biar dia lebih rapi dan juga lebih bagus. Lalu kita bisa tambahkan juga peta index pada bagian sini. Nah, mungkin cukup sekian pembuatan peta topografi dan juga penampang topografi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Maupun jika ada salah informasi, mohon maaf. Sekian, terima kasih.